Karena kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita nyanyikan lagu kasih Allah tak berkesudahan.
Tuhan. Berilah kesehatan dan kesembuhan untuk orang yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Haleluya, amin. Perenungan ayat Alkitab firman Tuhan offering hari ini akan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian kamu akan diterima. Kalau pemberian kamu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat firman Tuhan menegaskan tentang pentingnya sebuah kerelaan untuk memberi, bukan sesuatu paksaan, bukan untuk dipuji, tetapi karena kita penuh ketulusan melakukannya. Mari kita memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya untuk hari ini. Kita akan bersama-sama dalam menikmati ataupun dan mempelajari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami bisa kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan, berkati juga kakak-kakak yang melayani hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih. Roh Kudus, tolong bantu kami untuk bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kehidupan para murid-murid di dalam kisah para rasul. Dan ada begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan para rasul ini. Nanti kita akan lihat dari kisah para rasul yang kelima ya. Tapi perhatikan terlebih dahulu apa yang Kak Mevi mau share bersama-sama sama buat adik-adik. Dalam kisah para rasul yang kelima di ayat yang ke-12 sampai ke-16. Adik-adik udah siap semuanya? Oke, kita mau lihat bareng-bareng ya tentang kisah para rasul yang kelima di ayat yang ke-12 sampai yang ke-16 tentang dengan judul tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Wow, para rasul itu melakukan banyak tanda, mereka banyak melakukan mukjizat-mukjizat untuk menandakan bahwa kuasa Tuhan, bahwa berkat Tuhan, bahwa Tuhan bisa pakai mereka. Sama seperti kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan bisa pakai setiap kita juga. Kisah para rasul yang kelima ayat 12 sampai ke-16, mari kita baca bersama-sama. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas bala-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Wow, luar biasa ya. Ada begitu banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh para murid-murid pada saat itu. Ya, ada yang menyembuhkan orang sakit, ada yang melepaskan orang-orang yang dari roh jahat, dan mereka sembuh. Wow, luar biasa ya. Ini salah satu contohnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh di depan serambi Salomo. Jadi ada orang-orang yang kakinya tidak bisa berjalan disembuhkan oleh Petrus gitu ya. Dan kemudian ada lagi dikatakan ada orang banyak di depan serambi Salomo itu. Mereka mau mendengarkan bagaimana Petrus berkhotbah, bagaimana apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan ingin supaya mereka mendengar. Tapi yang lebih dahsyatnya lagi nih adik-adik, bayangannya Petrus itu bisa menyembuhkan orang sakit pada saat itu dibilang. Bahwa banyak orang yang ditaruh di pinggir-pinggir jalan dan mereka menanti-nantikan kesembuhan. Dan dikatakan bayangannya saja bisa menyembuhkan. Wah, beri kemuliaan dong yang paling luar biasa buat Tuhan. Benar ya, ketika anak-anak Tuhan tuh dipenuhi sama roh Tuhan, ketika anak-anak Tuhan tuh dipenuhi dengan kuasanya Tuhan, bahkan ya bayangannya pun bisa menyembuhkan. Ini yang seperti dialami oleh Petrus. Dan begitu banyak orang pada saat itu.
mereka berduduk di pinggir-pinggir jalan menunggu gitu ya para murid-murid itu datang untuk menyembuhkan. Nah, apa yang kita mau pelajari dari ayat-ayat ini adik-adik? Nah, kami mau semuanya mendengarkan dengan baik-baik ya. Kita bukan hanya melihat bahwa luar biasa mukjizat dan tanda-tanda yang Tuhan lakukan, tapi bagaimana tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat itu dapat terjadi. Itu yang akan kita bicarakan hari ini. Kok bisa ya para murid itu melakukan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat? Apa sih yang mereka lakukan? Nah, Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 kami akan bacakan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ini jawabannya adik-adik. Kenapa? Bagaimana tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat itu dapat terjadi? Jawabannya adalah bahwa para murid-murid dan orang-orang percaya pada saat itu mempunyai persekutuan yang erat. Wow, katakan sama-sama, persekutuan yang erat. Amin. Ya adik-adik, persekutuan yang erat. Wow, seperti apa Kak? Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama, mereka punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Nah, katakan dengan Tuhan. Amin. Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga, yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi para murid ini punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Masih ingat pada saat kejadian Pentakosta, mereka semuanya menunggu supaya tercurah Roh Kudus dan Roh Kudus pun tercurah dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dan mereka lakukan itu setiap hari. Mereka menunggu selama 40 hari supaya Roh Kudus itu tercurah. Dan pun tercurah adik-adik. Wow, luar biasa ya. Jadi yang kami mau kasih tahu sama adik-adik, tanda-tanda dan mukjizat itu terjadi dikarenakan para murid dan orang-orang percaya itu punya persekutuan dengan Tuhan. Ya, kata firman Tuhan Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ingin melihat tanda-tanda dan mukjizat itu terjadi dalam hidup kita dan kita dipakai juga oleh Tuhan, mari kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Punya yang namanya hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti misalnya ketika adik-adik sini siapa yang punya sahabat? Wah, siapa yang punya teman di sekolah? Wah, siapa yang di sini kalau misalnya pergi main atau lagi kelompok belajar, pasti pengen semuanya dekat dengan sahabatnya. Betul ya? Nah, sama. Seharusnya kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kita harus punya persekutuan erat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa pakai hidup kita untuk melakukan tanda-tanda dan mukjizat, dan tanda-tanda dan mukjizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi persekutuan yang erat itu penting adik-adik. Tapi yang kedua, persekutuan yang erat yang pertama itu tadi dengan Tuhan. Tapi yang kedua, persekutuan erat dengan orang-orang percaya. Wah, katakan orang-orang percaya. Amin. Orang-orang yang percaya ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Para murid ini berjalan melakukan mukjizat dan tanda-tanda atas nama Tuhan Yesus. Ya, dan mereka bersepakat, katakan bersepakat. Betul, meminta kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Dan dikabulkan oleh Bapa yang ada di sorga. Ya, dimulai dari apa? Mereka bersekutu dulu kepada Tuhan, lalu kemudian mereka bersekutu erat juga dengan orang-orang percaya, supaya iman mereka semakin naik dan bangkit. Dan akhirnya ketika mereka sepakat, Bapa yang di sorga juga bersepakat juga dengan Bapa yang di sorga, dan akhirnya mukjizat terjadi. Jadi adik-adik, ayo ya, jangan namanya
menghindar dari persekutuan dengan teman-teman rohani. Amin. Jangan yang namanya males datang pergi ke komsel atau ibadah. Amin. Ayo, supaya kita bersekutu dan kita bersepakat bersama-sama meminta kepada Tuhan supaya tanda-tanda dan mukjizat itu terjadi dalam hidup kita. Dan dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan gini loh, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya apa? Ayo kita sama-sama saling membangun satu sama lain. Ya, supaya dalam Matius yang 18, 19, 20 tadi dikatakan pada saat 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, aku di tengah-tengah mereka. Mukjizat terjadi. Tanda-tanda itu terjadi. Ya, dan kita pun di dalam Ibrani 10:25 dikatakan kitanya harus mendekat gitu ya, saling mendekat, saling yang namanya membangun, menasehati sesama orang-orang percaya. Nah, jadi yang harus kita ingat nih, ketika tanda-tanda dan mukjizat dapat terjadi karena adanya persekutuan yang erat. Pertama, Tuhan. Pertama dengan Tuhan. Yang kedua, dengan orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang adik-adik tahu ada di komunitas komsel, yang ada di ibadah raya, ada orang para pemurid-pemurid kakak-kakak rohani yang selalu menasehati, yang memberikan renungan-renungan buat adik-adik. Ayo, ya, ayo semuanya sama-sama kita punya persekutuan yang erat. Pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan orang-orang percaya. Sehingga kita bisa melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat itu terjadi dalam hidup kita. Seperti pada zaman para rasul yang pada saat itu. Orang disembuhkan, kemudian orang-orang mengalami kelepasan dari roh jahat, ya. Yuk, dan adik-adik, Kak Mevi mau ngasih tahu sama adik-adik, ya, siapa yang di sini ingin melihat tanda-tanda dan mukjizat terjadi dalam hidupnya, angkat tangannya. Yuk, mari kita mau berdoa sama Tuhan supaya kita mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan, bukan hanya pada hari ini, tapi seterusnya sampai selama-lamanya. Sehingga Tuhan bisa pakai kita, sehingga Tuhan bisa melakukan tanda-tanda dan mukjizatnya dalam hidup kita. Yang mau, taruh tangan kanannya di dadanya dan tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman-Mu. Telah mengingatkan kami untuk melihat bahwa Engkau sangat-sangat Tuhan rindu melihat kami melekat erat dengan Engkau. Dan pada saat ini, Tuhan, kami menaruh tangan kami di dada kami, itu tanda bahwa kami rindu kepada Engkau. Kami pun ingin memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau. Sehingga kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami bisa melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat itu terjadi dalam hidup kami. Ketika kami dekat kepada sumber mukjizat, yaitu Engkau, Yesus, maka kami akan melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Tuhan, urapi juga setiap adik-adik kami yang menonton pada hari ini. Mereka mempunyai persekutuan yang erat juga kepada orang-orang percaya. Mereka tidak malas untuk datang ke gereja. Mereka tidak malas untuk datang ke komsel. Tapi mereka semakin rajin, Tuhan, untuk saling membangun satu sama lain. Sehingga mereka tahu bahwa ketika mereka bersepakat dengan teman-teman orang percaya, dengan saudara-saudara orang percaya, mukjizat dan tanda-tanda itu terjadi. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Roh Kudus, tolong bantu setiap kami dan ingatkan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya, Tuhan, apa yang sudah kami dengar, kami percaya firman Tuhan itu akan bertumbuh subur dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan hari ini. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana kehidupan para rasul pada saat itu ketika mereka melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Adik-adik, keep believing. Amin. Tetap percaya.
Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. God bless you.